Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, Wali Kota beserta Forkopimda seluruh Indonesia yang mengikuti acara secara virtual, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat tahun 2022 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Hadi Cahyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Menko Bidang Perekonomian, Bapak Menteri Sekretariat Negara, Bapak Kapolri, Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Wakil Menteri ATR BPN, Gubernur seluruh Indonesia dan Forkopimda Provinsi yang hadir secara virtual, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia beserta jajaran, serta seluruh hadirin penerima sertifikat tanah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di Istana Merdeka ini dalam rangka
penyerahan sertifikat tanah secara langsung oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden yang saya hormati, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat. Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari total perkiraan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 100,14 juta bidang tanah, di mana sebanyak 82,5 juta bidang tanah diantaranya telah bersertifikat. Untuk mencapai target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025, maka terhadap sisa sebanyak 25,86 juta bidang tanah akan kami selesaikan selama 3 tahun ke depan. Kami laporkan juga khusus untuk target kegiatan redistribusi tanah untuk menyediakan tanah objek reforma agraria atau TORA seluas 4,5 juta hektar yang terdiri dari penyediaan TORA dari bekas hak guna usaha, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 400.000 hektar. Saat ini capaiannya telah melampaui target seluas 1,16 juta hektar atau 291,61%. Adapun kegiatan penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan dengan target seluas 4,1 juta hektar, saat ini telah disertifikatkan seluas 329.936,75 hektar atau 8,05%. Sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR BPN mendorong pemerintah kabupaten kota untuk membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali, dan sampai saat ini setidaknya terdapat 93 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang telah membebaskan BPHTB. Bapak Presiden yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan 1.552.450 sertifikat yang terdiri dari 1.423.750 sertifikat program PTSL dan 119.699 sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara luring dan daring di 33 provinsi. Dan saat ini hadir di hadapan Bapak sebanyak 120 orang penerima sertifikat, terdiri dari 112 orang penerima sertifikat program PTSL, 6 penerima sertifikat redistribusi tanah, dan 2 orang lagi merupakan perwakilan dari 750 kepala keluarga kelompok suku anak dalam atau SAD 113 yang menerima sertifikat hasil penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi yang telah berkonflik selama kurang lebih 35 tahun. Penyelesaian lokasi prioritas reforma agraria atau LPRA juga terus dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik agraria, antara lain penyelesaian kasus LPRA ex-HGU PT Jastamin di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang tanahnya telah diredistribusi untuk masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 12 penerima dan memberikan amanat kepada penerima sertifikat yang tergabung secara daring. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om.
Selanjutnya, penyerahan sertifikat tanah kepada 12 orang perwakilan penerima oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada para perwakilan penerima dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan sertifikat tanah kepada para perwakilan penerima. 1. Bapak Sayuti dari Bogor. 2. Bapak Mumuh dari Bogor. 3. Bapak Aput dari Bogor. 4. Bapak Sakri dari Blitar. 5. Bapak Sukarna dari Cianjur. 6. Bapak Masralin dari Banten. 7. Bapak Suharjo dari Banten. 8. Bapak Abbas Bubuk dari Jambi. 9. Selanjutnya Bapak Husen dari Cilacap. 10. Ibu Rina dari Jakarta Utara. 11. Selanjutnya Bapak Rohmat dari Jakarta Selatan. 12. Dan Ibu Humayah dari Jakarta Pusat. Kepada para perwakilan penerima dimohon untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Kapolri, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati para gubernur beserta seluruh jajaran Forkominda Provinsi, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia yang hadir di istana maupun secara virtual, Bapak Ibu penerima sertifikat tanah yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Siang hari ini saya senang karena 1 juta
552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi. Baik diterima langsung yang hadir di istana maupun yang hadir di provinsi masing-masing. Dan saya minta yang sudah menerima sertifikatnya agar diangkat tinggi-tinggi, baik yang di istana maupun yang hadir secara virtual. Sertifikatnya diangkat, biar kelihatan bahwa memang sudah diterima betul. Bentar, jangan diturunkan dulu, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.552.000 diterima semuanya. Bapak Ibu ini senang enggak sih terima sertifikat? Yang tidak senang tunjuk jari, saya beri sepeda. Silakan. Senang semuanya ya? Tolong kalau pegang sertifikat itu tahu berapa meter persegi tanah yang kita miliki. Ya, semuanya harus tahu. Kalau saya tanya, berapa Bu? Tahu. 632, 531, tahu. Karena itu sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Jadi semuanya harus tahu. Kalau yang belum tahu dibaca itu ada semuanya di situ berapa meter persegi. Kita tahu di 2015 setelah kita hitung semuanya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Yang sudah pegang sertifikat itu berapa? 46 juta. Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana. Karena Bapak Ibu enggak pegang bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Benar. Sekarang Bapak Ibu pegang, ada orang datang, ini tanah saya. Bukan, ini tanah saya. Ini sertifikatnya, pergi dia. Benar. Karena tanda bukti hak hukum atas tanah sudah dipegang oleh Bapak Ibu semuanya. Dan konflik itu ada yang sampai 35 tahun, ada yang 15 tahun, ada 20 tahun, menghabiskan energi rakyat kita. Konflik antar tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan BUMN, banyak sekali. Kenapa saya perintahkan kepada Menteri BPN, ini selesaikan. Tapi masih saat itu, 2015 masih 80 juta yang belum pegang sertifikat. Sekarang sudah total tadi 100 juta. Artinya tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun mendatang. Kurang lebih 2 atau 3 tahun. Insya Allah rampung. Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya, rakyatnya akan adem semuanya. Konflik-konflik enggak ada, sengketa tanah enggak ada, karena pegangnya udah jelas semuanya. Sudah diukur oleh BPN. Ukur semuanya. Inilah pekerjaan besar. Dulu saya tanya kepada Pak Menteri BPN, Pak ini sebetulnya kita ini kan masih ada 80 juta yang belum bersertifikat. Ini setahun kita bisa membuat sertifikat berapa sih di seluruh Indonesia? 500.000 setahun. 500.000. Artinya Bapak Ibu semuanya harus nunggu 160 tahun lagi untuk pegang sertifikat. Karena 80 juta, setahun hanya setengah juta. 160 tahun. Siapa yang mau nunggu 160 tahun? Silakan tunjuk jari, saya beri sepeda. Tunjuk jari, saya beri sepeda. Nunggu 160 tahun. Tapi ternyata setelah kita perintah, ternyata BPN dengan kerja keras bisa menyelesaikan sertifikat-sertifikat yang ada.
masih 25.806.000. Artinya dia kira-kira 26 juta bidang. Ini yang harus dikejar penyelesaiannya Pak Menteri. Dan saya juga senang urusan dengan suku anak dalam. Ini sudah lebih dari 35 tahun. Betul Pak? Benar? Oh, di sini juga ada. Lebih dari 35 tahun, nggak rampung-rampung. Ya memang sulit, kalau sudah sengketa hukum itu sulit. Sulit menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan pikiran, betul-betul sulit. Dan alhamdulillah sekarang yang suku anak dalam 784 bidang sudah diselesaikan semuanya dan satu keluarga dapat berapa hektar Pak? 1 hektar sudah rampung dulu. Ini sudah 35 tahun nggak selesai-selesai. Sekarang bisa diselesaikan. Karena Pak turun ke lapangan, Pak Wamen turun ke lapangan, Pak Menteri turun ke lapangan, Kanwilnya turun ke lapangan, rampung. Kita ini kalau punya masalah dan masalahnya jelas, gampang kok diselesaikan asal di lapangan diikuti. Tapi kalau hanya duduk di kantor, enggak akan selesai-selesai itu sampai kapanpun. Dan sengketa seperti ini banyak sekali, tidak hanya suku anak dalam saja. Inilah problem besar pertanahan kita. Belum yang namanya kalau sudah mafia tanah masuk, lebih ruwet lagi. Tapi Pak Menteri yang sekarang bekas Panglima TNI, datangi beliau, datangi sudah. Mafianya nyingkir semuanya, sudah. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak, udahlah, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu, mengerikan Pak. Bisa berantem, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip. Inilah yang harus kita hindari, agar konflik tanah sekali lagi, sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat. Dan tadi yang untuk suku anak dalam adalah pemberian sertifikat sekaligus redistribusi lahan bagi suku anak dalam. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bukti hak hukum atas tanah itu disimpan, sertifikatnya disimpan baik-baik, difotokopi, nyimpannya di tempat beda. Kalau ini hilang masih punya ini hilang punya ini. Ya, tahu semuanya difotokopi. Setuju Bapak Ibu ya? Dan dengan sertifikat itu semuanya menjadi sangat jelas. Siapa pemilik lahan, jelas itu coba dibuka yang halaman pertama, di situ tertera semua. Nama pemilik siapa? Buka. Luas tanahnya berapa? Ada semuanya. Coba yang belum pernah pegang sertifikat dilihat betul. Di atas ada nama pemegang hak, benar enggak namanya? Alamatnya di mana, di desa mana, kelurahan mana, ada semuanya. Meter perseginya juga ada di situ, coba dicek semuanya. Luasnya berapa, ada semuanya.
itu di surat ukur, di bagian kiri, bagian bawah, ada semuanya. Udah? Ya, jelas semuanya. Dijaga betul, jangan sampai rusak atau hilang. Apabila hilang, kita sudah fotokopi, bisa diurus lagi ke kantor BPN. Kemudian yang terakhir, ini biasanya kalau sudah pegang sertifikat itu pengen disekolahkan. Benar? Udahlah, nggak usah malu ya. Saya titip, ini kalau mau dipakai untuk jaminan ke bank, untuk agunan ke bank, tolong dihitung betul. Bisa nyicil enggak nanti, bisa mengembalikan enggak nanti, itu pinjaman loh. Pinjaman, hati-hati. Kalau enggak bisa, sertifikat Bapak Ibu semuanya hilang. Disita oleh bank karena enggak bisa mengembalikan pinjaman. Jadi sekali lagi kalau mau pinjam ke bank itu dihitung, bisa nyicil enggak, cicilannya, bunganya bisa nyicil enggak, kalau enggak usah. Tapi kalau hitung-hitungan dagangnya masuk, hitung-hitungan usahanya masuk, silahkan. Yang kedua saya titip, kalau dapat pinjaman, misalnya tanahnya luas, dapat pinjaman, dapat 400.000, yang 200 langsung beli mobil. Dapat pinjaman 40.000, yang 40 juta, yang 20 juta untuk beli sepeda motor. Hati-hati, tidak boleh seperti itu. Yang namanya uang pinjaman 500 juta, 40 juta itu uang pinjaman yang harus dikembalikan. Jangan sampai kejadian dapat 500 juta, 200 juta untuk beli mobil, dapat pinjaman 40 juta, 20 juta untuk beli sepeda motor, itu hanya dinikmati kurang lebih 6 bulan. Percaya saya. Setelah 6 bulan, Bapak Ibu nggak bisa nyicil, baru pontang-panting Bapak Ibu semuanya. Mobilnya diambil, sepeda motornya diambil, sertifikatnya hilang. Jadi kalau pinjam 40, dapat 40 juta, ya 40 juta itu untuk semuanya untuk modal usaha. Kalau itu untung, ditabung, baru sudah terkumpul ini, bisa untuk beli sepeda motor, silahkan. Mau beli sepeda motor, silahkan. Ditabung dapat 200 juta, mau beli mobil, silahkan. Tapi dari hasil keuntungan, bukan dari pokok pinjaman. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima 1.552.000 sertifikat yang dibagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hatta Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalli wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat. Kiranya ya Rabbana berkahi dan ridhoi giat kami ini sebagai bentuk amal ibadah dan menjadi wasilah turunnya rezeki bagi rakyat Indonesia, menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Engkau berkahi
Engkau pelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat untuk terus melanjutkan pembangunan demi meningkatkan ketahanan nasional. Ya Rabbana, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami dan para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu, menjadi negara yang maju, modern, serta berkelas dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin bangsa kami, serta ampunilah dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Wahai yang Maha Mendengar, kabulkanlah segala permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk berdiri sejenak dalam sesi foto bersama ini. Dan dimohon kepada Bapak Ibu yang memegang sertifikat untuk mengangkatnya. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mohon izin Bapak untuk trijuang. Nggih, monggo. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yuk beri tepuk tangan semua untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk tamu VIP dipersilakan menikmati hidangan yang telah tersedia di ruang VIP. Dengan demikian, rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia secara virtual Provinsi Jawa Timur telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Saya pembawa acara mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.